Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior Indonesia. Saudara, hari ini saya akan berbagi tips, saya akan sharing kepada Anda mengenai satu judul, yaitu kebiasaan setiap orang yang bisa menghancurkan hidup dan masa depan. Nah, ini masa depan yang suram atau kegagalan, ya, itu biasanya dipengaruhi oleh pola pikir dan dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan setiap harinya. Ya, karena pola pikir itu berpengaruh kepada perilaku, dan perilaku itu berpengaruh kepada kebiasaan, dan kebiasaan yang jelek akan mempengaruhi kehidupan, akan mempengaruhi masa depan dalam kehidupan kita semua. Nah, kebiasaan apa? Kebiasaan apa yang bisa menghancurkan hidup kita? Ya, yang pertama adalah kebiasaan sering marah. Ya, sering marah. Hal kecil menjadi besar. Hal kecil menjadi marah yang meluap-luap. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Ya, dia tidak bisa mengontrol emosinya dan tidak bisa menyelesaikan masalah yang kecil menjadi tidak ada masalah. Inti daripada kehidupan ini adalah masalah besar diperkecil, masalah kecil dihilangkan, sehingga apa? Sehingga tidak ada masalah apapun. Ya, jadi intinya adalah kalau kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik, artinya jangan sering marah. Ya, karena marah itu akan memperkeruh permasalahan, tidak menyelesaikan masalah. Ya, contoh, kalau misalnya kita beli rokok misalnya, atau beli sesuatu salah, ya sudah. Kalau beli sesuatu salah, tinggal ditukar. Tidak perlu dimarahin orang yang jualnya, tidak perlu membentak-bentak, tinggal ditukar, selesai. Ya, tetapi kalau Anda memarahin orang itu yang menjual, kemudian membentak-bentak, maka permasalahan menjadi besar, dan orang yang kita marahin pun juga marah, akhirnya menjadi berantem dan lain sebagainya. Hal kecil bisa menjadi besar. Ya, artinya apa? Jangan sering marah. Anggap saja semua berjalan dengan baik. Kalau ada kendala, diselesaikan, selesai. Ya, jangan sering marah. Yang pertama. Yang kedua adalah malas dan sering menunda-nunda pekerjaan. Ini hal yang sangat parah. Ya, dalam hidup ini tidak ada orang bodoh. Dalam hidup ini tidak ada orang yang tidak sukses. Yang ada adalah orang yang malas. Ya, orang bodoh ada yang sukses. Orang yang tidak sekolah juga ada yang sukses. Ya, orang cacat itu juga ada yang sukses. Ya, orang miskin banyak yang sukses, orang kaya banyak yang sukses. Tetapi kalau orang malas, tidak ada satupun yang sukses. Ya, jadi kebiasaan malas harus dilawan. Ya, kadang-kadang bangun tidur langsung pegang HP, lihat scroll, ya TikTok dan sebagainya. Ini tahu-tahu siang, gitu ya. Tahu-tahu langsung siang, gitu ya. Nah, ini harus dilawan. Ya, kebiasaan malas ini harus segera dilawan dan dihilangkan. Yang ketiga, kebiasaan yang buruk yang mampu menghancurkan masa depan dan hidup kita adalah ceplas-ceplos. Ya, kita harus mengontrol, ya. Banyak statement, ya. Mulutmu adalah harimau. Artinya Anda harus bisa mengontrol mulut kita. Jangan asal ceplos gitu ya, bahasa ceplos gitu ya. Artinya jangan hanya asal bicara. Ya, jangan asal bicara. Kontrol mulut kita. Bicara saja pada saat yang penting. Ya. Yang ketiga, yang keempat, yang bisa menghancurkan hidup kita, yang bisa menghancurkan masa depan kita adalah negative thinking. Selalu berpikir negatif kepada orang lain, selalu berpikir negatif kepada keadaan, selalu berpikir negatif kepada semua yang terjadi. Artinya kita hanya bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan tanpa bisa melihat diri kita sendiri. Ya, hilangkan perasaan negatif itu, hilangkan pikiran negatif itu. Ya,
Yang kelima adalah selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, karena tidak akan bisa sama. Karena tidak akan bisa sama, karena apa? Karena mereka hidup dari lingkungan yang lain dan kita hidup dengan lingkungan yang lain, sehingga tidak mungkin sama. Ya, tidak akan pernah puas dan kita bisa minder. Ya, karena apa? Yang jelas orang lain yang kita bandingkan selalu yang hebat-hebatnya saja, apalagi di sosial media. Mereka hanya flexing, mereka hanya membangga-banggakan tentang materi dan lain sebagainya. Tapi kenyataan hidupnya sangat jauh berbeda. Ya, jadi stop untuk membandingkan diri Anda dengan orang lain. Fokus dengan kelemahan diri kita dan fokus dengan kelebihan diri kita. Kalau kita sudah tahu kelemahan kita, maka perbaiki secepat mungkin. Kalau kita tahu kelebihan diri kita, maka jadikan kelebihan itu asah terus sehingga menjadi ahli dan kompeten di bidang yang Anda sukai. Ya, dan kita jangan pernah menyalahkan diri sendiri dan keadaan. Ya, diri sendiri selalu ini mungkin karena saya miskin, mungkin karena saya jelek sehingga tidak sukses, mungkin karena saya intinya selalu menyalahkan diri kita tentang kehidupan ini. Kenapa kita nggak sukses? Karena kesalahan diri kita. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Ini berhubungan dengan yang di atas tadi, membandingkan diri dengan orang lain, sehingga orang lain kelihatan tinggi dan kita kelihatan rendah. Orang lain kelihatan hebat dan kita kelihatan tidak punya apa-apa dan tidak punya kemampuan apa-apa. Padahal sangat jauh berbeda. Orang lain punya kelebihan, tentu dia punya kelemahan. Kita punya kelemahan dan tentu punya kelebihan. Itu yang harus dicamkan. Jangan menyalahkan diri sendiri. Ya, dan yang terakhir, kita harus mau keluar dari zona nyaman. Saudara, tidak ada sesuatu yang berkembang di zona yang nyaman. Semua yang berkembang selalu di zona tidak nyaman. Ya, lihat telur. Kalau telur itu ditaruh di dalam kulkas, maka telur itu tidak akan bisa menetas. Zona nyaman, dingin, sejuk yang ada adalah direbus, dimakan. Betul tidak? Ya, tetapi kalau telur itu dihangatkan, kemudian diangkermin, ya, kemudian diproses sehingga telur itu akan lama-lama akan menetas. Dan dalam menetas itu tidak mungkin kita biarkan telur itu, kita bantu telur itu, kita bukakan cangkangnya. Tentu telur itu, ya, anak ayam itu akan berusaha sekuat mungkin untuk keluar dari cangkang itu. Ya, kalau sudah, maka ayam itu akan menjadi ayam yang kuat dan sayapnya pun kuat. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang bisa berhasil dengan zona nyaman. Ya, tidak mungkin kita sukses dengan keadaan yang baik-baik saja. Orang sukses itu biasanya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia berproses dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Karena sukses itu diraih dengan segala rintangan, halangan, dan tantangan, sehingga dia kuat dan sehingga dia bisa berhasil. Ya, jadi Anda harus keluar dari zona nyaman. Ya, itulah saudara, kebiasaan yang bisa menghancurkan hidup kita, kebiasaan yang bisa menghancurkan masa depan kita. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa sukses. Ya, terima kasih. Sukses bersama Dosen Senior Indonesia.